Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin, jemaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam yang berbarakah ini, di masjid yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat agung. Berkumpulnya kita di tempat ini, berkumpulnya kita di masjid yang mulia ini untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah, sama-sama mempelajari ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu anugerah yang sangat agung. Bagaimana tidak para jemaah sekalian? Anugerah ini mengingatkan kita kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nasalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah Allah, laki-laki maupun perempuan yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul itu bukan untuk membicarakan masalah dunia, bukan untuk berbicara masalah yang lain, tapi mereka berkumpul itu yatluna kitab Allah, untuk membaca kitab Allah dan mempelajari isinya. Dan tidak mungkin orang itu mempelajari isi kitab Allah kecuali jika mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang semacam itu akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Mereka itu akan diliputi dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun akan menaungi dan melindunginya, dan mereka akan disebut-sebut nama mereka oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Jalan ini adalah jalan yang tercepat, yang termudah untuk mengantarkan orang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, terusannya sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia itu melakukan usaha, melakukan perjalanan, yaitu untuk menuntut, mencari, mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Dan kebahagiaan hakiki,
adalah nanti kalau kita sampai di alam keabadian, kita berada di atas kenikmatan. Karena satu yang diyakini oleh semua insan yang beriman, lintas golongan, lintas madhab, lintas partai, lintas firqah, sampai pun orang muslim yang paling jelek sekalipun meyakini satu hal yang sama, bahwa alam dunia yang kita jalani sekarang ini, alam dunia yang sekarang ini sedang kita jalani, sebagaimana dia bukan alam yang pertama, dia juga bukan alam yang terakhir. Semua orang akan mengalami 4 masa dalam hidup, dan masa yang berikutnya lebih panjang dibandingkan masa yang sebelumnya. Masa yang pertama, alam yang pertama, alam apa? Alam rahim. Kita semua telah melewatinya. Tidak ada seorang pun yang tidak melewati alam ini kecuali 2 orang. Siapa? Bisa. Kok ini sama? Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa yang tidak pernah mengalami alam rahim. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam mengalami alam rahim, hanya gak punya bapak. Baik, alam rahim normalnya 9 bulan 10 hari. Minimalnya lahir hidup itu berapa bulan? 6. Membahas ini takwa gak usah dibahas. Pembahasan fikihnya panjang. 6. Anak pertegas 6. Kalau ada bayi lahir hidup di bawah 6 bulan, pastikan bayi itu anak zina. Di bawah 6 bulan. Maksudnya dari hari pernikahan orang tuanya. Pernikahan orang tuanya. Ya bukan dari yang lain lah gitu. Dari pernikahan orang tuanya. Kok bayi itu merocot 6 bulan lahir sehat, kurang dari 6 bulan lahir sehat, lahir hidup, berarti anak itu sudah ada sebelum nikah. Ini bohong. Baik. Normal 9 bulan 10 hari. Maksimal berapa bulan? Alam rahim 2 bulan kata dunia kesehatan sekarang. Kalau dalam dunia pendidikan bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Lepas dari masa itu, alam rahim telah kita lewati. Sekarang kita masuk di alam yang kedua, dan alam yang kedua ini tidak akan berlangsung lama. Alam yang kedua ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, a'malu ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalla man tajawaza dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati batasan ini. Sedikit yang melewati batasan ini. Apabila sudah melewati batasan 70 tahun, itu bonus. Bonusnya ada yang banyak, bonusnya ada yang sedikit. Ada yang diberi oleh Allah umur pas-pasan, ada yang sebelum umur 60 sudah meninggalkan alam yang fana ini. Yang pasti semua orang akan meninggalkan alam dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang itu akan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian ini, sampai pun dia berlindung di bawah benteng yang paling kokoh sekalipun, walaupun fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada di dalam benteng yang amat sangat kokoh. Setelah orang meninggalkan alam dunia ini, bukan selesai kehidupan. Alangkah nikmatnya kalau orang meninggalkan alam dunia ini kemudian selesai. Alangkah jadi tidak adilnya Allah apabila orang selesai mengalami alam dunia ini kemudian selesai permasalahan. Selesainya orang meninggalkan alam dunia itu sebenarnya adalah inti kehidupan yang hakiki. Orang masih akan mengalami 2 masa. 1, alam barzakh, alam masa tunggu dari dia meninggalkan alam dunia sampai Allah membangkitkan alam
akhirat sampai Allah menghadirkan dan mendatangkan hari kiamat. Berapa tahun lagi? Kita nggak pernah tahu. Yas'alunaka 'anis saa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Katakan bahwasanya datangnya hari kiamat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mengetahuinya. Yang pasti sudah dekat. Yang pasti kiamat itu sudah dekat. Tapi dekatnya kapan? Wallahu a'lam. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, kata beliau sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau diutus 1400 tahun yang lalu. Innama bu'istu ana was-sa'atu kahatain, kata beliau. Tatkala saya diutus ini, sekarang ini dan datangnya hari kiamat sudah kayak ini. Maksudnya mepet-pet. Sudah sangat amat mepet. Sudah amat sangat dekat. Tapi sudah lewat 1400-an tahun kiamatnya belum teko-teko. Kiamatnya belum datang-datang. Masih berapa lama kita nggak pernah tahu. Alam barzah itu yang penting sampai datangnya hari kiamat. Setelah itu orang akan memasuki alam hakiki. Disitulah penentu kehidupan. Kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang di sana. Kesengsaraan sejati adalah kesengsaraan yang di sana. Dalam Ali Imran, Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia didekatkan, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kenapa? Wa mal hayatud dunya, karena kehidupan di alam dunia ini adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kesenangannya berbalut kesedihan, kesedihannya berbalut kesenangan. Tidak ada orang hidup di alam dunia ini senang terus, senyum terus, dari lahir sampai meninggal dunia gak pernah nangis. Dan tidak ada orang hidup di alam dunia ini sedih terus, gak pernah merasakan kesenangan. Tidak ada, karena hidup di dunia ini mata'ul ghurur. Oleh karena itu, kajian kita pada malam hari ini, kita akan merenungi bersama. Kita akan memahami bersama sebenarnya bagaimanakah perjalanan diri kita, perjalanan roh, perjalanan diri kita masing-masing setelah kita meninggalkan alam dunia ini sampai kita nanti memasuki alam akhirat nanti, ke surga bagi yang bahagia dan mampir ke neraka bagi orang-orang yang tidak menyiapkan diri tatkala hidup di alam dunia. Saya tahu kajian ini sangat panjang, sangat panjang. Oret-oretan yang saya buat di depan jenengan sebagiannya itu saya tidak menambah kata apapun kecuali terjemahkan hadis dan 1-2 ayat saya tambahkan dan 1-2 kata saya tambahkan. Beberapa hari saya hanya akan mencoba untuk kita membaca yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, perjalanan roh kita tatkala malaikat maut mencabut nyawa kita, dan kita hentikan sesuai dengan waktu yang ada. Ini sesuai dengan waktu yang ada. Baik. Suatu hari dalam riwayat Imam Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari jalan Bara ibnu Azib, beliau mengatakan kharajna ma'an nabiyyi fi janazah. Suatu hari kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk mengantarkan jenazah salah satu sahabat Ansar. Sampai di kuburan, ternyata kuburan itu belum selesai digali. Jadi kami mengantarkan jenazah sahabat Ansar bersama Rasulullah SAW. Sesampainya di kuburan, ternyata liang lahatnya itu belum selesai digali. Maka berjalan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pun duduk menghadap kiblat. Wa
wa jalasna haula, dan kami pun duduk di sekitar beliau. Kok duduk atau Ustaz? Kan duduk di kuburan tak boleh. Kok dalam hadis ini Rasulullah duduk, para sahabat duduk? Bagaimana menggabungkannya? Saya tahu. Duduk di kuburan itu ada dua macam. Yang pertama, duduk istilah kami yang di Jawa, deprok, istilah orang Madura. Duduk langsung kayak kayak duduk gini loh, di atas kursi, langsung duduk di kuburannya, itu yang terlarang. Jadi duduk itu yang terlarang. Adapun kalau duduk itu di sela-sela, satu kuburan dengan kuburan yang lain, kemudian di sela-selanya, bukan pas di kuburannya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi Rasulullah SAW duduk dan para sahabat pun duduk. Jadi para sahabat pun duduk. Wa ka'anna 'ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kami tatkala itu ada burung yang menggigit. Apa maksudnya? Kami khusyuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung, kalau gerak dikit burungnya terbang. Kita khawatir burung ini terbang, akhirnya khusyuk tapi yuk gak tidur. Yang kalau pengajian khusyuk itu begitu. Di tangan beliau tatkala itu ada kayu itu dibuat jadi gerak-gerak oleh Rasulullah SAW. Singkat cerita, kemudian beliau SAW sambil nunggu, jadi sambil menunggu selesainya proses penggalian, beliau memanfaatkan waktu itu untuk memberikan wasiat, memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada para sahabatnya yang sesuai dengan kondisi saat itu. Kondisi barusan ada orang meninggal dunia dan akan dikuburkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'min", sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, orang yang mukmin, iman yang sejati, mukmin akidahnya, mukmin amal perbuatannya, orang-orang yang menetapi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dia mempelajari, dia mengamalkan, dan dia apabila terjerumus dalam kemaksiatan maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mana? Sungguhnya seorang hamba yang beriman. Idza kana fi qita'in minad dunya, apabila sudah berada di ujung dunia, di detik-detik menjelang kematian, dia sudah fi qita'in minad dunya, di ujung dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan di pintu gerbang masuk alam akhirat. Dia sudah di detik-detik akhir hayat, menjelang meninggalkan alam dunia, memasuki alam akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama, datanglah kepadanya para malaikat dari langit. Malaikat yang datang ini karena tahu ini adalah orang mukmin yang saleh, yang ahli taat, yang jauh dari bid'ah dan maksiat. Maka yang datang itu pun malaikat yang birul wujuh, wajahnya putih cemerlang. Ka'anna wujuhahum syams, seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Mereka membawa kain kafan dari kain kafan surga. Mereka membawa wangian surga. Kemudian mereka duduk sepanjang pandangan mata, dan orang yang akan mati tahu itu. Yang nunggu nggak tahu. Kenapa? Di saat itu, detik-detik sakaratul maut, pandangan manusia sudah bukan pandangan yang sekarang. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, yani wa basaru kal yauma hadid. Pandanganmu, pandangan orang tatkala itu adalah sepanjang besi, sangat tajam, sudah mampu menembus alam yang selama ini belum mampu dia tembus. Yang dia lihat itu dia sudah tidak lagi memperhatikan alam sekitarnya. Dia sudah tidak memperhatikan lagi luka dan parahnya, kondisi sakitnya. Dia sudah tidak lagi memperhatikan siapa yang ada di samping dirinya. Yang dia lihat sekarang adalah para malaikat yang putih bersih wajahnya,
membawa kain kafan dari kain kafan surga, membawa wangian dari wangian surga. Oleh karena itu rata-rata orang saleh kalau di detik-detik itu wajahnya mesti sumringah, wajahnya mesti senang. Sesakit apapun, separah apapun, orang itu kalau saleh detik-detik mati mesti wajahnya itu menunjukkan kegembiraan. Kenapa? Yang dia lihat adalah para malaikat yang banyak, putih bersih, ada yang bawa kain kafan dari surga, membawa wangian dari surga, seujung pandangan mata. Kok kita nggak bisa lihat? Iya. Seandainya kita mampu melihat perkara Allah, maka itu namanya bukan ujian keimanan. Yang namanya ujian itu bisa percaya, bisa tidak. Orang percaya maka mereka nanti akan mendapatkan kegembiraan. Orang yang mengingkari maka tidak dapat merasakan kegembiraan. Kalau perkara yang nyata itu sudah tidak lagi namanya ujian keimanan. Oleh karena itu, tatkala kondisi keimanan itu sudah nyata, taubat ditutup. Kata Rasulullah SAW, taubat itu akan selalu terbuka selagi belum dua perkara. Yang pertama, sebelum matahari tenggelam, ini terbit dari barat. Yang kedua, sebelum nafas sudah sampai tenggorokan. Kenapa di dua posisi ini taubat ditutup? Karena yang selama ini masih cerita sekarang sudah jadi nyata. Yang selama ini masih cerita, yaitu bahwasanya nanti matahari akan terbit dari barat, sekarang masih cerita. Ada orang yang mengimani, ada yang mengingkari, tapi suatu ketika nanti akan jadi kenyataan. Tatkala sudah jadi kenyataan, maka iman sudah tidak fungsi. Yang kedua, tatkala nyawa sudah sampai di tenggorokan, posisi yang kita bahas, tatkala itu perkara gaib sudah ditampakkan sebagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang ingin taubat, tapi apalah gunanya taubat pada waktu itu. Kemudian para malaikat itu duduk seujung pandangan mata. Kemudian datanglah malaikat maut, datanglah malaikat kematian, malaikat pencabut nyawa alaihissalam. Kemudian dia duduk di sisi kepalanya sambil mengatakan, ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dalam riwayat yang lain, ya ayyuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu dari jasad ini menuju ampunan dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah roh itu dicabut dari arah kepala. Roh itu dicabut dari arah atas. Makanya siapapun yang pernah menyaksikan orang mati, yang mati duluan mana? Kaki. Yang mati duluan kaki. Jadi kaki itu sudah mati, tapi badan masih hidup. Terus ke atas, yang paling terakhir meninggal dunia itu kepala. Yang paling terakhir bisa gerak itu kepala. Tatkala tangan sudah bisa gerak, tatkala anggota badan yang lain sudah tidak bisa gerak, kepala masih bisa bergerak. Di detik-detik terakhir kemudian dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu rata-rata orang meninggal dunia itu matanya terbuka. Innar ruha idza qubir tabi'ahul basar, kata Rasulullah. Roh itu apabila dicabut maka diikuti oleh pandangan mata. Begitu roh itu dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, maka para malaikat yang putih bersih yang tadi sudah senyap ada di dekatnya, kemudian dia itu membawa kain kafan dari surga dan wangian surga, tidak membiarkan nyawa roh itu berada di tangan malaikat maut kecuali langsung diambil, ditaruh di kafan surga, diberi pewangian dengan pewangian dari surga, ditaruh di tempat yang sangat lembut, kain yang sangat halus rohnya, dan diberi wangian dengan wangian surga. Kemudian dibawa ke langit dengan bau semerbak yang sangat harum. Semua makhluk mampu menciumnya kecuali manusia, dan jin tidak mampu mencium. Dibawa ke langit, tidak berpapasan dengan malaikat-malaikat di langit, kecuali akan mereka merasakan bau wangian yang sangat wangi ini. Mereka mengatakan, rohnya siapa ini? Kami belum pernah mendapatkan roh yang sewangi ini.
Para malaikat kemudian mengatakan, ini adalah rohnya fulan ibnu fulan dengan nama yang paling bagus. Apa mana dengan nama yang paling bagus? Hah? Orang itu di dunia itu namanya kan bisa 4, bisa 5, bisa 7. Nama bayi, kau istikah ganti nama, itu ya nak, ganti nama, kaji, ganti nama, ini jadi pejabat, ganti nama lagi. Sampai meninggal dunia bisa jadi namanya 4, 5, 6, 7. 7 nama yang disebut oleh malaikat itu adalah nama yang paling bagus, nama yang paling indah. Diantarkan sampai langit pertama. Mereka minta dibukakan pintu, kemudian pintu itu pun dibuka. Di langit yang pertama diantar oleh semua penghuni dari langit pertama menuju langit kedua. Langit kedua dibuka, diantar oleh penghuni langit kedua sampai langit yang ketiga, sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat mulianya roh orang yang mukmin meninggal dunia dalam kondisi keimanan. Disambut oleh para malaikat, diberi wangian dari wangian surga, diantarkan oleh para malaikat. Semuanya itu kegembira mengantarkan roh orang ini di langit pertama, kedua, ketiga, sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yantahi bihi ila sama'is sabi'ah. Sampai roh ini sampai ke langit yang ketujuh. Allah kemudian berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin." Tulislah ketetapan hambaku ini untuk nanti masuk ke dalam surga. Kemudian kembalikan dia ke dunia. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena saya sudah berjanji, aku menciptakan manusia dari tanah. Aku akan kembalikan dia ke tanah, dan nanti aku akan bangkitkan dia pun dari tanah. Dibawalah roh itu setelah menghadap Allah, setelah ditetapkan oleh Allah menjadi penduduk surga. Tapi karena ketetapan Allah itu nanti bangkitnya manusia di alam akhirat, di alam pada waktu hari kiamat itu dari tanah, maka dikembalikan ke tanah, diantar sampai kemana? Ke jasadnya. Tatkala itu jasadnya sudah di dalam kubur. Karena para malaikat ngurusi roh, orang-orang sekitarnya ngurusi jasad, yo dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Itu manusia. Kalau malaikat ngurusi rohnya, rohnya itu perjalanannya dibawa ke atas sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ditetapkan untuk menjadi penghuni langit, untuk menjadi penghuni surga, kemudian dibawa lagi ke dunia untuk dikembalikan ke alam barzakh, ke alam kuburan, sampai roh itu balik ke jasadnya. Sampai roh itu balik ke jasadnya. Orang-orang pun meninggalkan dia. Datanglah dua malaikat, yang dalam riwayat yang lain dua malaikat ini namanya siapa? Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Kemudian dua orang ini dua orang. Fayatihi malaka syadidal intihar. Datanglah kepadanya dua malaikat yang membentak dengan bentakan yang keras. Fayantahirani, keduanya membentaknya. Wa yujlisanihi, keduanya mendudukkan orang ini. Kami hadis ini dengan teman. Kok didudukkan Ustaz? Piye caranya duduk? Kuburan itu loh kok kecil, dan kalau kuburan itu orang selesai kita kuburkan, kemudian kita bongkar ulang, mungkin ya gak duduk, tetap tidur. Ingat para ikhwah, kejadian ini di mana? Yang sedang diceritakan oleh Rasulullah SAW ini di mana? Di alam kubur. Yang jenengan bongkar dan jenengan lihat itu alam dunia, namanya kuburan. Kuburan itu alam dunia. Kejadian yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ini alam kubur, alam lain yang bukan alam kita. Maka gak bisa dideteksi dengan dunia. Dimasukkan CCTV,
ke dalam. Kemudian disote, lihat ada kejadian apa? Ya kalau kejadian apa? Tetap begitu aja kemudian diingkari. Gak ada itu namanya malaikat, gak ada namanya pertanyaan alam kubur, gak ada nikmat kubur, gak ada siksa kubur. Kenapa CCTV gak bisa menangkap apa-apa? Tetap kayak semula. Yang jenengan CCTV itu kuburan, alam dunia yang digali 2 meter ke bawah, yang luasnya 1 kali 2 meter. Tapi itu alam dunia. Kejadian ini letaknya di kuburan. Di kuburan. Kejadian ini letaknya di alam kubur, alam barzah. Kalau saya dekatkan, itu mirip-mirip orang tidur di kamar, pagi-pagi dia cerita, Mas, semalam aku itu berangkat ke Mekah. Sampai di sana aku disambut sama ini Raja Salman. Ini ketemu pas pinggir Ka'bah. Mas, masuk percaya. Dari semalam itu sampai di sini. Dua-duanya nggak sama. Yang cerita itu benar karena diceritakan mimpi. Yang nolak cerita itu benar. Kenapa? Yang dia saksikan orang tidur. Yang dia ceritakan itu alam mimpi. Dan itu bisa saja terjadi. Sangat mungkin. Dan yang dilihat oleh temannya ini jasad yang sedang tergolek tidur di kamar. Dari sore, dari malam sampai pagi. Itu pendekatan aja, nggak terlalu jauh dari itu. Yang kita saksikan jenazah yang dalam kuburan itu alam dunia. Sedangkan kejadian ini di alam barzah. 2 malaikat itu membentaknya. 2 malaikat itu mendudukkannya. Kemudian keduanya mengatakan, "Rabbuk, siapa Tuhan?" Maka dia dengan gampang mengatakan, "Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah." Fayaqulani lahu, keduanya mengatakan, "Ma dinuk, apa agamamu?" Dia mengatakan, "Dinil Islam." Agamaku Islam. Keduanya lagi mengatakan, "Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fiikum?" Siapa orang yang diutus kepada kalian? Dia mengatakan dia adalah Rasulullah. Dan itu namanya fitnah kubur, yang kita selalu berlindung kepada Allah menjelang salam dari fitnah kubur. Apa itu? Pertanyaan alam kuburan. Dan itu ujian yang paling harus dipersiapkan selama hidup. Karena yang akan menjawab itu bukan kecerdasan. Yang akan menjawab itu bukan hafalan. Yang akan menjawab itu bukan pinter tidaknya bahasa Arab. Yang akan menjawab itu adalah keimanan, amal soleh, dan ketakwaan. Apabila orang itu bertakwa, beramal soleh, pertanyaan itu akan dia jawab dengan mudah. Apabila orang itu tidak bertakwa, tidak beriman, maka tidak akan mampu menjawab pertanyaan malaikat itu. Hamba yang saleh ini mampu menjawab pertanyaan malaikat. Jadi siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Jadi apa agamamu? Gak usah kemudian ditanyakan pakai bahasa apa? Pakai bahasa Madura atau pakai bahasa Gresik? Gak usah ditanyakan. Allah Maha Tahu. Ini perkara gaib, dan perkara gaib itu terima apa adanya, cerita Allah dan Rasulnya tanpa melampaui batas. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya." Allah memberikan kemantapan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap selama kehidupan di alam dunia. Tatkala orang itu mampu menjawab, maka Allah mengilhamkan kepada para malaikat, "Hambaku telah benar." Maka bentangkan dia, fa'afrishuhu minal jannah, bentangkan permadani surga. Berikan dia pakaian dari pakaian surga, dan bukakan pintu surga untuk dia. Maka kuburannya diluaskan seluas pandangan mata. Dibentangkan permadani surga, bau-bauan surga masuk ke dalam kuburannya. Kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka, dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga.
Kemudian dikatakan kepadanya, wahai hambaku, itu adalah tempatmu di neraka seandainya kamu berbuat maksiat. Tapi karena kamu adalah orang yang baik, maka aku telah menggantikan kamu dengan tempatku di surga. Senang gitu mendapatkan kenikmatan ini. Datanglah kepadanya seorang yang bersih wajahnya, putih wajahnya, harum baunya, pakaiannya bagus. Kemudian dia bertanya, wahai fulan, siapakah dirimu? Kedatanganmu membawa berita baik. Saya adalah amalmu yang baik. Setelah mendapatkan semua kenikmatan alam barzah itu, kemudian dia mengatakan, ya Rabb, aqimis saah. Ya Allah, segera bangkitkan hari kiamat, segera datangkan hari kiamat, agar aku bisa berkumpul kembali bersama keluarga, bersama keluargaku. Itu perjalanan roh seorang mukmin, dan dia akan berada dalam kenikmatan itu selama-lamanya sampai kapan? Hari kiamat. Dalam riwayat yang disebutkan, seorang mukmin di alam barzah itu sebentar, sekejap. Kenapa? Orang itu di kondisi ini senang, itu sebentar gitu rasanya. Tapi di kondisi nggak senang, itu terasa lama. Hari-hari itu kalau senang, seminggu itu cepat sekali. Tapi hari-hari kalau menyesakkan dada, itu sehari itu terasa lama sekali. Orang di alam barzah kalau mukmin itu adalah sangat amat singkat. Para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang mukmin itu kok meskipun sudah berada di dalam kenikmatan yang sangat menikmati itu, masih segera dia itu berdoa kepada Allah untuk segera dibangkitkan hari kiamat. Ya Allah, segera bangkitkan hari kiamat agar aku bisa kembali bertemu dengan keluarga kembali. Kenapa? Karena dia tahu alam yang sekarang masih jauh di bawah alam intinya, yaitu alam surga. Kalau nikmat alam kubur aja kayak begitu, apalagi nanti kalau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang itu kalau berada di dalam kenikmatan itu akan ada yang kurang kalau sendiri dan tidak bersama keluarganya. Nikmat surga yang paling nikmat adalah kalau orang itu masuk surga dan berkeluarga tetap dengan keluarganya di dunia. Itu jauh lebih nikmat daripada nanti dengan di surga menikah dengan bidadari. Oleh karena itu salah satu di antara sifat orang-orang beriman itu walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak keturunannya pun beriman, maka kami susulkan mereka sama-sama masuk ke dalam surga bersama. Enak mana para jamaah sekalian? Jadi yang laki-laki bapak-bapak ini masuk surga nanti di sana menikah dengan bidadari atau di sana menikah dengan istri sendiri? Enak mana? Dua-duanya. Siapa? Ya dua. Sebenarnya kalau ibu. Kalau istrinya antum itu di surga nanti tetap dengan model sekali di dunia, ya rugi lah. Tapi orang itu kalau sudah masuk ke dalam surga, maka akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga. Dan posisi antara mukminah yang masuk surga dengan bidadari asli itu adalah posisi kayak majikan dan pembantu. Jauh lebih cantik wanita surga yang asalnya wanita dunia, dan dibandingkan dengan wanita surga yang memang asli penduduk surga. Terus kalau nikah dengan bidadari surga asli, itu antum semua itu nggak isu nostalgia. Ini. Tapi kalau nikah dengan istri sendiri, itu di sana, itu kan bisa cerita. Di masjid itu buat taklim bareng. Naik sepeda panjang. Allah. Ada dulu.
Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan setelah Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, yang digambarkan oleh Rasulullah dan pasti akan terjadi tentang perjalanan roh kita setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Saat roh kita meninggalkan jasad kita memang telah mati, tapi roh akan mengalami perjalanan panjang yang membutuhkan bekal yang amat sangat banyak. Kalau kemudian ada yang bertanya, dikabarkan dalam hadis tadi, malaikat itu tatkala mencabut nyawa seorang mukmin itu lembut dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu dari jasad ini menuju ampunan dan keridhaan Allah. Apakah berarti tidak sakit? Apakah berarti tidak jadi merasakan perihnya? Wallahi tidak. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling saleh, manusia yang paling takwa dan manusia yang paling beriman. Tapi pada waktu beliau merekam nyawa, meninggalkan alam yang fana ini, maka beliau berkali-kali mengusap wajahnya saking beratnya sambil mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti lasaqara. La ilaha illallah, kematian itu mempunyai rasa yang amat sangat pedih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar, bagaimana gambaran orang tatkala dicabut rohnya?
Ini yang ditanyakan oleh Umar adalah rohnya orang yang saleh. Maka Ka'ab al-Ahbar mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kayak tongkat kayu. Kayu itu berduri di semua sisinya, banyak sekali durinya. Kemudian duri itu ada dalam tubuh manusia, kemudian dicabut. Apa rasanya? Akan banyak daging-daging tersayat, akan banyak bagian-bagian tubuh tersayat dengan duri itu tak dicabut dari tubuh manusia. Itulah kematian. Itulah sakarat yang harus kita persiapkan dari sekarang. Dan kebalikannya para sahabat sekalian, apabila seorang itu orang kafir atau orang itu orang muslim tapi muslim yang fasik, muslim yang jahat, yang ahli maksiat, ahli meninggalkan kewajiban, ahli menerjang kemaksiatan, jauh dari ketaatan, dekat dari syaitan, maka yang terjadi adalah gambaran yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, wa innal 'abdal fajir, sesungguhnya hamba yang fajir. Fajir itu mencakup kafir, mencakup mukmin yang fasik. Di detik-detik dia meninggal, di detik-detik dia itu di ujung dunia dan di awal-awal hari menghadapi kematian, maka yang datang itu malaikat-malaikat yang bengis, malaikat-malaikat yang wajahnya itu wajah yang menunjukkan kekejaman, kebengisan, kegeraman, wajah yang hitam penuh dengan kemarahan. Membawa kain kafan iya, tapi yang dibawa adalah kain kafan di neraka dan membawa bara dan bau-bauan dari api neraka. Kain kafan neraka yang kasar dan hawa dari neraka yang panas dan bau. Malaikat maut pun datang mencabut nyawanya dengan garang dan bengis sambil mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang keji, keluarlah kamu menuju kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada orang kafir meninggal dunia sampai sembuh. Itu salah satu di antara rahasia. Kenapa belum pernah kita lihat ada orang itu pamer di sosial media wajah saudaranya yang kafir, yang mati. Kenapa? Rata-rata wajahnya itu takut, nyanyi sedih karena yang dia lihat adalah alam yang semacam itu. Begitu dicabut nyawanya oleh Allah, oleh malaikat itu langsung diambil oleh para malaikat, diletakkan di kain kafan neraka, dibungkus dengan kain kafan neraka, menyebarkan bau yang sangat busuk. Tapi kita tidak mampu menciumnya. Yang mampu menciumnya hanya alam-alam suci para malaikat, menyebarkan bau yang sangat busuk. Dibawa ke atas, para malaikat mereka mengatakan, ini baunya siapa? Ini rohnya siapa? Kok ada bau sebusuk ini? Malaikat yang mengantar mengatakan, ini rohnya fulan ibnu fulan, menggunakan nama yang paling jelek. Sampai di langit yang pertama, diminta untuk dibukakan pintu, ditutup pintu itu. Malaikat yang pertama di langit yang pertama tidak mau membukakan pintu langit. Kemudian datanglah perintah dari Allah, tulislah catatan hambaku ini untuk menjadi penghuni neraka jahanam, untuk menjadi penghuni neraka, dan kembalikan dia ke jasadnya. Oleh malaikat bukan diantar, dilempar. Oleh malaikat bukan diantar kayak rohnya seorang mukmin diantar dengan penuh kehormatan ke alam, yakni ke kuburannya, tapi dilempar. Tapi dilempar. Dan itu dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibahasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani dengan beliau mengatakan bahwasanya wa may yusyrik billah dalam Al-Qur'an, fa ka'annama kharra minas sama' fa takhtafuhu at-tayru atahwi bihi ar-rihu fi makanin sa'id. Dilempar dari langit sampai ke jasadnya. Ada yang nyasar, ya enggak lah. Kesasar jadi genderuwo. Genderuwo itu enggak ada. Tidak ada orang itu nanti kemudian jadi semacam itu. Dia akan masuk ke jasadnya. Sampai di jasadnya, malaikat mungkar dan nakir datang.
mendudukkan dia, membentak dia, mengatakan merampok siapa Tuhanmu. Maka dia jadi mengatakan, saya nggak tahu. Siapa nabimu? Saya nggak tahu. Apa agamamu? Saya nggak tahu. Karena tatkala itu yang jawab adalah keimanan dan amal saleh. Keduanya membentak lagi, dan keduanya jadi orang itu pun tidak tahu. Karena tidak bisa untuk menjawab, jadi karena tidak mampu untuk menjawab, maka malaikat yang didatangkan kepada dia makhluk itu buta, makhluk itu tuli, makhluk itu bisu. Fi yadihi mizraba, di tangannya itu ada mizraba. Mizraba itu alat pukul. Seandainya dipukulkan ke bukit Uhud itu akan hancur. Dan setiap kali hadis menyebutkan perkara yang gede, perkara yang besar, mesti disebut Uhud. Dipukulkan ke orang itu, hancur berantakan, balik lagi. Dia melengking, menjerit. Semua makhluk mendengar cerita alam kubur itu kecuali dua, manusia dan jin. Kata Rasulullah SAW pada waktu melewati kuburan, kemudian beliau mengatakan, yang seandainya kalian mendengar apa yang aku dengar, kalian tahu apa yang kalian tahu, la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila, niscaya kalian akan tertawa sedikit, banyak menangis. Tapi hikmah Allah para jemaah sekalian, kita tidak mendengar alam kubur, tidak mendengar siksa kubur. Seandainya Allah memperdengarkan siksa kubur, maka kehidupan dunia ini akan berhenti total. Kenapa? Gak ada orang sing ribut dagang, gak ada orang yang sibuk bengkel, gak ada yang sibuk tani. Semuanya menyiapkan diri alam kematian. Wis dapat 3 hari, 4 hari, seminggu kemudian habis dunia. Hikmahnya Allah sudah memperlihatkan alam akhir. Roh yang berada dalam jasadnya itu, yang dipukul oleh para malaikat itu, yani kuburannya disempitkan oleh Allah sampai tulang belulangnya hancur. Saya katakan lagi, kejadian ini di mana? Di alam kubur, bukan di kuburan. Kuburannya tetap sama, gak bergerak. Kemudian dibukakan untuknya bau-bauan dari neraka, panasnya api neraka. Datang kepada dia makhluk yang jelek, wajahnya buruk, baunya bau, jadi pakaiannya jelek. Dia mengatakan, siapa kamu? Kamu datang dengan membawa keburukan. Maka dia mengatakan, saya adalah amalmu yang jelek. Selama hidup kamu itu selalu jauh dari ketaatan dan dekat kepada kemaksiatan. Dalam kondisi semacam itu, dia hanya mengatakan, ya Allah, jangan pernah bangkitkan hari kiamat. Jangan pernah bangkitkan hari kiamat. Kalau di dunia yang sekarang ada kayak begini, apalagi kalau nanti menghadapi hari kiamat. Tapi hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kejadian itu, yang satu di atas kenikmatan alam barzah, yang satu di atas azab alam barzah, alam kubur. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Dan kita tidak pernah tahu kapan datangnya kiamat. Dan kalau saya digubris para asatidzah, para ustaz-ustaz akhir zaman yang terlalu pede memprediksi kapan datangnya hari kiamat. Kita nggak terlalu penting pada dasarnya. Kapan hari kiamat itu nggak penting. Yang penting itu apa yang kita persiapkan menghadapi kematian. Itu manhajnya Rasulullah SAW. Tatkala ada seorang Arab Badui datang ke kota Madinah, datang kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah nggak gubris. Diuber, ditanya lagi, dikejar. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Beliau noleh. Dikejar ketiga kalinya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Karena ngeyel, maka beliau bertanya, wa madza a'dadta? Rasulullah menjawab, wa madza a'dadta?
sampeyan itu loh ngeyel mentahnya hari kiamat. Yang kamu persiapkan menghadapi hari kiamat itu apa? Maka sahabat tadi, orang Arab Badui tadi tertunduk, merasa bekalnya sedikit. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak banyak sholat ya, saya nggak banyak puasa, tapi saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, engkau nanti akan bersama orang-orang yang kau cinta. Tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang Jibril oleh Jibril alaihissalatu wassalam dalam hadis yang masyhur, ya Muhammad, mata saat kapan terjadinya hari kiamat? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, mal'abnya di mal mas'ul bi'alama minas sa'id. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kapan hari kiamat itu enggak penting. Yang penting adalah kita menyiapkan kiamat kita masing-masing. Apa itu? Kematian. Apa yang akan kita hadapi, yang akan kita persiapkan untuk menghadapi hari yang sangat agung itu, menghadapi alam mahsyar. Orang akan berada di padang mahsyar, orang akan berada di alam kubur sampai hari kiamat nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bangkitnya hari kiamat selesailah alam ketiga dan akan memasuki alam yang terakhir. Ya Allah Subhanahu wa taala kita bahas sesingkat-singkatnya pada salat bi rabbina jalla wa ala. Kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.